Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fauzian Ilham dengan NPM 4524210094. Saya dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan tugas besar praktikum algoritma dan struktur data kelas B. Saya mendapatkan topik ke-41 dengan materi Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako tidak menggunakan inputan. Yang materi pertama itu ada struktur atau kelas, yang kedua ada pointer, yang ketiga ada struktur data linear stack menggunakan array, yang keempat ada bit-tree sort dengan pengurutan secara ascending, yang kelima ada bit-tree search, yang keenam ada hashing. Lanjut, saya akan menjelaskan program tugas besar yang saya buat, hasil run programnya, dan juga penjelasan dari hasil output program yang sudah saya buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan program tugas besar saya. Di sini saya menggunakan program yang tidak menggunakan inputan. Di topik ke-41, Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako tidak menggunakan inputan. Di dalam materinya saya mengambil materi yang pertama yaitu materi struktur, yang kedua ada pointer, terus struktur data linear stack menggunakan array, terus ada bit-tree sort, pengurutan secara ascending atau dari yang terkecil hingga yang terbesar, terus ada bit-tree search dan juga hashing. Nah, di sini saya akan menjelaskan programnya tuh materinya dari baris keberapa ke baris berapa. Nah, untuk struktur saya membuat 4 struktur. Nah, di sini tuh saya membuat 4 struktur dari baris 26 ke baris 50. Di sini ada struktur node, ada struktur barang, ada struktur data pembeli, dan juga struktur buyer. Nah, ini untuk pointer. Di sini saya mengambil contoh kecilnya saja, bagian sini untuk pointer. Nah, terus ini bagian-bagian function dari materinya. Nah, di sini untuk ada bagian bit-tree. Nah, di bagian bit-tree itu dari bagian 58 sampai baris ini bit-tree yang short yang ascending sampai baris ke 86. Seperti ini. Nah, di sini ada function banner toko Rizwan. Nah, ini saya buat functionnya untuk banner toko. Jadi, pas awal output itu memanggil si banner toko. Jadi, mencetak ini. Si out ini, print ini. Nah, terus di sini ada bit-tree search-nya dari baris ke 99 hingga baris 107. Nah, di sini ada function-function dari hashing. Nah, dari hashing itu saya dari baris 110 sampai baris ke 169. Terus ini stack menggunakan array itu saya menggunakan function dari baris 172 sampai dengan 189. Nah, untuk in-main-nya itu nah ini tuh untuk baris 193 itu untuk banner toko Rizwan. Oke, memanggil banner. Nah, terus di sini ada daftar barang ini untuk menginput ke tabel si battery yang short ascending. Jadi saya memfungsikan itu di daftar barang toko sembako itu. Jadi ada 2 tabel. Yang pertama itu tabel yang sudah saya input. Nah, di sini kan belum terurut. Jadi saya menggunakan battery short ascending itu untuk mengurut barang dari yang termurah sampai yang termahal. Di sini saya menggunakan dari baris ke 194 sampai baris ke 231. Di sini untuk in-main dari bit research-nya itu sama baris dari 234 sampai dengan baris 246. Terus untuk in-main dari hashing itu saya menggunakan baris dari 249 sampai dengan baris 330. Ini untuk stack menggunakan array-nya itu untuk push dari
Datanya itu saya dari baris 332 sampai 336. Program saya itu sampai baris 339. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari programnya. Yang pertama itu saya menggunakan include IOStream. Nah, di sini fungsinya untuk library untuk input dan output atau scene atau cout atau juga inline. Terus ini ada include iomanip yang difungsikan untuk setway atau ini untuk menggeser dari output si variable ini. Terus di sini ada include strings, fungsinya untuk string copy. Di sini saya menggunakan 7 define. Define itu fungsinya untuk mendefinisikan konstanta sebelum program dikompilasi. Di sini itu define, contohnya define nama dan juga nilai. Di sini seperti yang saya buat, ini ada define dan ini namanya itu hash pembeli, ini untuk hashing. Dan ini nilainya 100. Jadi apabila dipakai hash pembeli, maka dia otomatis nilainya akan menggunakan nilai 100. Terus define kontak underscore line itu nilainya 30. Define nama pembeli underscore line itu nilainya 50. Define barang underscore line nilai 30. Define max stack nilainya 100. Define kontak wristline nilainya 30. Define nama wristline nilainya 50. Di sini saya menggunakan using namespace std, fungsinya untuk di akhir cout itu jadi menggunakan inline, tidak menggunakan std cout. Nah, untuk strukturnya di sini saya menggunakan struktur node dengan objek itu ada nama barang array 30 dengan tipe data karakter, ada harga dengan tipe data float, ada node pointer left dan node pointer right. Di sini ada struktur barang, di sini ada nama barang dengan array 30 dengan tipe data karakter dan harga dengan tipe data float. Di sini ada struktur data pembeli, kontak. Nah, ini kontak line itu berarti itu dia menggunakan nilai 30. Nah, dia otomatis kontak itu menggunakan 30 nilai. Di sini ada nama pembeli dan di sini ada yang di-define tadi, nama pembeli line dengan tipe data karakter. Ini ada barang dibeli dengan tipe data karakter. Ada jumlah dengan tipe data integer, harga satuan dengan tipe data float, total dan tipe data float. Di sini ada track status struktur buyer, difungsikan ini untuk stack array. Nah, ini nama list dengan tipe data char, kontak list dengan tipe data char atau karakter. Nah, di sini tuh struktur node itu difungsikan untuk B-tree. Nah, struktur data pembeli ini untuk hashing. Dan ini struktur buyer itu untuk stack menggunakan array. Di sini ada buyer, stack buyer. Nah, ini di define-nya max stack. Top dengan tipe data integer, top sama dengan min 1. Nah, di sini ada pointer. Contoh sebagian kecil dari pointer ada data pembeli, pointer hash pembeli dengan array hash pembeli sama dengan 0 ptr. Di sini ada node, pointer new, node konstanta char, karakter, pointer nama barang, dan harga dengan tipe data float. Node pointer node sama dengan new node, string copy, node menunjuk nama barang, terus ada nama barang, node menunjuk harga sama dengan harga, node menunjuk left sama dengan node menunjuk right sama dengan 0 ptr, dan ini return node. Nah, di sini ada battery sort-nya. Yang pertama itu ada node pointer insert node pointer root, konstanta char pointer nama barang dan harga dengan tipe data float. Jika root sama dengan 0 ptr, maka return new node nama barang dan harga. Jika harga lebih kecil dari root menunjuk harga, maka root menunjuk left sama dengan insert, root menunjuk left nama barang dan harga. Ini ada kecuali else, root menunjuk right sama dengan insert, root menunjuk right nama barang harga. Ini ada return root. Nah, di sini ada function untuk binary sort ascending-nya. Jadi ini mengurutkan secara ascending-nya.
Ini ada function in ordernya, not pointer root, integer dan no. If atau jika root tidak sama dengan null PTR, maka akan mencetak dari 0++, dan ini in order dengan root menunjuk left. Nah, ini kan mencetak 0++, dan juga mencetak root menunjuk nama barang, mencetak root menunjuk harga. Nah, di sini ada set w sebelum variabel, jadi difungsikan itu untuk menggeser sebanyak 22. Dan ini ada in order root menuju right. No. Di sini saya membuat juga banner function banner toko Rizwan. Nah, di sini ada bannernya, dan ini ada informasi tentang toko sembako Rizwan. Ada slogan dari saya juga, pusat sembako termurah, harga jujur, pembeli makmur. Di sini ada alamat dan juga nomor teleponnya. Di sini ada bit research, not pointer bit research, not pointer root, konstanta karakter pointer target. If atau jika root sama dengan 0 PTR, maka mereturn 0 PTR. If atau jika string CMP root menunjuk nama barang dan target sama dengan 0, maka mereturn root. Not pointer left result sama dengan bit research, root menunjuk left dan target. If atau jika left result tidak sama dengan 0 PTR, maka mereturn left result dan mereturn bit research, root menunjuk right dan target. Di sini ada function untuk hashing-nya. Pertama ada function hash pembeli function dengan konstanta char pointer kontak, in integer total sama dengan 0, for selama integer i sama dengan 0, kontak array i tidak sama dengan 0, maka akan i++ atau plus i. Ini total tambah sama dengan kontak array i, maka mereturn total mode hash pembeli. Di sini ada function insert pembeli, data pembeli, pointer pembeli. Integer index sama dengan hash pembeli function, pembeli menunjuk kontak. If atau jika hash pembeli array index tidak sama dengan 0 PTR, maka akan mendelete hash pembeli array index. Dan juga akan mencetak isi dari variabel index dan mencetak tumbukan terjadi, data lama diganti di index. Nah, terus ini pembeli menunjuk total sama dengan pembeli menunjuk jumlah, pointer pembeli menunjuk ke harga satuan. Hash pembeli array index sama dengan pembeli. Terus di sini juga akan mencetak data pembeli berhasil ditambahkan ke indeks. Nah, di sini ada mencetak isi dari variabel indeks. Ini ada cout and line. Terus di sini ada function tabel pembelinya. Ini untuk function dari hashing untuk tabel pembelinya. Yang pertama itu mencetak daftar data pembeli. Terus mencetak tabel yang di mana di tabel itu ada indeks, kontak, nama, barang, jumlah, harga, dan juga total. Di sini ada perulangan for atau selama integer i sama dengan 0, i kurang dari hash pembeli, maka plus i atau i++. Jika hash pembeli array i, maka akan mencetak isi dari variabel i dengan set w atau set w ukuran 1, maka dia akan mencetak di indeks dengan lebar 1. Terus di sini akan mencetak hash pembeli array i menunjuk ke kontak dengan ukuran set w 16. Terus ini akan mencetak hash pembeli array i menunjuk nama pembeli. Nah, nama pembelinya, namanya nih dengan set w, ukuran set w-nya 15. Terus ada hash pembeli array i, terus menunjuk barang yang dibeli, nanti dia akan mencetak di sini barang. Terus ada hash pembeli array i dengan menunjuk jumlah, nanti dia akan mencetak di jumlah. Terus ada hash pembeli array i dengan harga satuan, nanti dia akan
mencetak di harga. Nah, di sini ada hash pembeli, array I menunjuk total, nanti dia akan mencetak di total. Di sini ada function cari pembeli, konstanta karakter, pointer, kontak. Integer index sama dengan hash pembeli function array kontak. If atau jika hash pembeli array index, string cmp hash pembeli array index menunjuk kontak, dan kontak sama dengan 0. Maka akan mencetak data ditemukan dalam indeks. Terus akan mencetak nama, barang, jumlah, harga, dan juga total. Else atau kecuali, dia akan mencetak data tidak ditemukan untuk kontak. Terus di sini ada function hapus pembeli dengan konstanta karakter, pointer, kontak. Di sini ada integer index sama dengan hash pembeli function array kontak. If jika hash pembeli array index string cmp hash pembeli array index menunjuk kontak dan kontak sama dengan 0, maka akan mendelete hash pembeli array index. Hash pembeli array index sama dengan 0 ptr, dan di sini akan mencetak juga data pembeli dengan kontak, isi dari variabel kontak, terus mencetak berhasil dihapus. Else atau kecualinya tuh jadi data tidak ditemukan untuk kontak, maka akan mencetak isi variabel dari kontak. Di sini ada function dari stack array-nya. Yang pertama function pass atau push buyer konstanta karakter, pointer nama list konstanta karakter pointer, kontak list. Di sini ada perulangan if atau jika top lebih besar sama dengan max stack kurang 1, maka akan mencetak stack penuh, tidak dapat menambahkan data, maka akan mereturn. Terus di sini ada plus top, terus ada string copy, stack buyer, array top, nama list, dan nama list. Ini ada string copy, stack buyer, array top, kontak list, dan kontak list. Dia akan mencetak data pembeli ditambahkan ke dalam stack. Terus mencetak isi dari variabel nama list dan mencetak isi dari variabel kontak list. Nah, di sini ada function tampilkan stack buyer untuk stack array-nya. Di sini ada mencetak data pembeli yang dicetak dalam LIFO, integer nomor sama dengan 1. Terus di sini ada perulangan for selama integer I sama dengan top, I lebih besar sama dengan 0, maka min I atau I min. Di sini akan mencetak isi dari variabel nomor plus. Terus di sini akan mencetak isi dari variabel stack buyer, array I, nama list. Terus dia akan mencetak dari isi dari variabel stack buyer dan juga kontak list. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari inmain-nya. Nah, di inmain-nya ini saya memanggil banner toko Rizwan. Nah, di sini function banner toko Rizwan dipanggil. Jadi pada output yang pertama itu memanggil banner toko Rizwan. Jadi pada tampilan outputnya ada informasi tentang toko saya. Terus di sini ada memanggil barang, daftar barang. Di sini ini karena saya tidak menggunakan input, jadi saya deklarasikan dulu untuk menambahkan ke bitry sort ascending-nya, untuk menambahkan ke tabel si bitry-nya. Di sini saya menambahkan beras pandan wangi 1 kilo dengan harga 15.000, telur 1 kilo dengan harga 23.000, sabun mandi dengan harga 8.000, kopi saset dengan harga 3.000, gula dengan harga 1 kilo dengan harga 12.000, Indomie soto dengan harga 3.000, minyak goreng 2 liter 27.000, Indomie goreng 3.500. Sini ada integer jumlah sama dengan size of, array daftar barang per atau size of daftar barang array 0. Sini ada battery sort ascending-nya. Di sini untuk difungsikan untuk pengurutan si sort ascending-nya. Sini ada informasi daftar barang di toko Rizwan. Di sini ada tabel no, nama barang, dan juga harga. Terus for atau selama integer I sama dengan 0, I kurang dari jumlah barang, maka plus I. Maka
akan mencetak I plus 1, terus akan mencetak daftar barang array I, nama barang, terus akan mencetak daftar barang array I, harga. Di sini ada not pointer root sama dengan 0 ptr, for atau selama integer I sama dengan 0, I kurang dari jumlah barang, maka I plus plus atau plus plus I. Root sama dengan insert root, daftar barang array I, nama barang, daftar barang array I, harga. Di sini akan mencetak daftar barang yang termurahnya. Ini daftar barang yang termurahnya, di sini ada no, nama barang, no atau nomor, nama barang, dan juga harga. Integer nomor sama dengan 1. Nah, ini ada in ordernya, root, dan juga nomor. Nah, di sini ada bit research, difungsikan untuk mencari. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan inputan, jadi sekali lagi saya mendeklarasikan dulu data yang ingin dicari. Nah, di sini konstanta char pointer. Nah, sini saya mendeklarasikan cari nama sama dengan beras dan wangi 1 kilo. Jadi, saat kita output itu, maka dia akan langsung mencetak beras dan wangi 1 kilo. Nah, ini not pointer hasil sama dengan bit research, root, terus cari nama. Nah, di sini ada perulangan if hasil, maka akan mencetak cari barang yang ingin dibeli dan juga harga barangnya. Jadi, bit research ini difungsikan untuk mencari barang dan juga menampilkan harga barangnya, gitu. Terus di sini ada hashing. Sini ada pilihan dengan tipe data karakter. Ini do. Nah, di do ini saya membuat menu. Ini ada menu data pembeli toko sembako Rizwan. Nah, di sini ada input 1, input data pembeli, terus 2 ada cari data pembeli, hapus data pembeli, tampilkan tabel pembeli. Yang kelima itu ada exit dan menampilkan data pembeli dalam stack. Ini dipilih menu. Nah, di sini ada switch pilihan. Nah, dengan case satunya. Nah, di switch ini saya fungsikan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Menambahkan data ke dalam tabel hashing. Nih, dalam tabel hashing yang di sini function tabel pembeli. Nah, jadi untuk case 1 itu karena saya tidak menggunakan inputan, jadi saya mendeklarasikan data yang ingin diinput di dalam case ini. Di sini ada memasukkan data pembeli. Nah, ini hanya untuk print saja sebagai informasi data yang saya masukkan ke dalam si hashing-nya, inputnya. Di sini ada nama pembeli Rizwan, kontaknya, terus barang yang dibeli, jumlah, dan juga harga satuannya. Terus di sini ada data pembeli, pointer pembeli 1 sama dengan new data pembeli. Ini ada string copy pembeli 1 menuju ke kontak. Nah, di sini ada kontaknya. Nah, yang ini kita menginput kontaknya. Terus di sini ada string copy pembeli 1 menunjuk nama pembeli. Nah, ini menunjuk nama pembeli siapa. Terus ada string copy pembeli 1 barang yang dibeli. Nah, ini barang dibelinya apa. Terus ini ada pembeli menunjuk jumlah. Ada jumlah barangnya berapa. Pembeli menunjuk harga satuan. Ini harga satuannya berapa. Di sini memanggil insert pembeli 1. Terus di sini ada ini informasi lagi untuk outputnya. Jadi yang saya deklarasikan saya output juga. Jadi terlihat apa saja sih data yang saya deklarasikan. Nama pembeli yang kedua ini Fauziani, nomor HP Indomie Soto, terus barang yang dibeli Indomie Soto, jumlah barangnya 3 dan harga satunya 3.000. Di sini ada data pembeli, pointer pembeli 2 sama dengan new data pembeli. Dan string copy pembeli 2 menuju kontak. Ini ada kontaknya, sudah dideklarasikan. Terus string copy pembeli 2 menunjuk nama pembeli, nama pembelinya Fauziani. Terus string copy pembeli 2 menunjuk barang yang dibelinya, Indomie Soto. Nih, pembeli 2 menunjuk jumlahnya sama dengan 3. Pembeli 2 menunjuk harga satuan, yaitu harga satuan 3.000. Dan ini insert pembeli 2. Di sini ada informasi atau outputnya.
Nama pembelinya Ilham dengan kontak ini. Terus barang yang dibelinya gula 1 kg, jumlahnya ada 2, harga satuannya 12.000. Sini ada data pembeli, pointer pembeli 3 sama dengan new data pembeli, string copy pembeli 3 menunjuk kontak, isi dari kontaknya dideklarasikan, terus string copy pembeli 3, nama pembeli yang dideklarasikan, terus string copy pembeli 3 menunjuk barang yang dibeli dideklarasikan, pembeli 3 menunjuk jumlahnya ada berapa, di sini jumlahnya ada 2, pembeli 3 menunjuk harga satuannya itu ada 12.000. Terus ini insert pembeli 3, array pembeli 3. Sini ada case 2-nya. Case 2-nya jika cari pembeli, maka langsung dideklarasikan nih pembeli dengan nomor kontak ini. Terus jika ingin menghapus pembeli, maka akan dideklarasikan langsung dengan kontak pembelinya. Terus di sini ada case yang keempat itu mencetak tabel pembeli. Jadi jika kita memilih dari si 4 ini, 4 tampilkan tabel pembeli, maka kita akan memilih case 4 ini mencetak tabel pembeli. Nah, terus ini case 5-nya mencetak stack. Di sini nih, jika kita memilih 5, maka kita akan mengexit dan juga menampilkan data pembeli dalam stack default last in first out. Ini defaultnya pilihan tidak valid. While atau selama pilihan tidak sama dengan 5. Maka melakukan perulangan for atau selama integer i sama dengan 0, i kurang dari hash pembeli, maka plus i. Maka if atau jika hash pembeli array i, maka akan mendelete hash pembeli array i. Hash pembeli array i sama dengan 0 ptr. Nah, di sini ada stack, nih stack array-nya nih. Ini untuk stack array-nya. Di sini ada push buyer-nya untuk push datanya, menambahkan datanya. Di sini ada push buyer-nya Rizwan dengan nomor kontak, terus ada push buyer-nya Rohiani dengan nomor kontak. Terus ada push buyer-nya Ilham dengan nomor kontak ini. Terus di sini ada memanggil function tampilkan stack buyer. Oke, saya lanjut ke compile atau running programnya. Nah, pada hasil outputnya ini yang pertama itu ada ini nih yang saya buat banner toko Rizwan itu function banner toko Rizwan dipanggil di inMain. Nah, ini isinya itu ada nama tokonya, toko sembako Rizwan, ada slogan, ada alamat, dan juga ada nomor telepon. Nah, di sini ada daftar barang di toko sembako Rizwan. Nah, di sini saya menggunakan metode battery sort dengan pengurutan secara ascending. Jadi ini barang yang belum diurutkan, dan ini barang yang sudah diurutkan dari yang termurah sampai dengan yang termahal. Nah, di sini yang termurah dari 3.000, yang termahal 27.000. Nah, di sini ada battery search-nya. Battery search-nya saya fungsikan untuk mencari barang yang ingin dibeli. Semisal pembeli itu ingin mencari barang dan juga harganya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah dideklarasikan memilihnya jadi beras pondan wangi 1 kilo dengan harga barang 15.000. Nah, di sini untuk hashing-nya nih. Untuk hashing, di sini saya tidak menggunakan inputan. Di sini untuk saya memilih satu input data pembeli, maka di sini akan ada output nama pembeli sama dengan ini sudah dideklarasikan sebelumnya di dalam program. Nama pembeli sama dengan Rizwan, kontak, ini kontaknya, terus barang yang dibelinya telur 1 kg, jumlahnya ada 2, harga satuannya 23.000. Nah, terus di ini data pembeli berhasil ditambahkan di indeks ke-43. Nah, berarti ini data pembeli sudah ditambahkan ke tabel indeks di hashing-nya. Terus ini ada saya memilih 4, tampilkan tabel pembeli. Nah, ini tabel pembeli yang sudah di-input sebelumnya.
Nah, di sini akan dicetak daftar data pembelinya dalam tabel hashing. Nah, di sini fungsi setway yang tadi tuh. Nah, jadi kalau dia fungsi setway itu dia ada menggeser, dia otomatis menggeser jadi terlihat rapi. Nah, di sini ini kan hashingnya, dan yang terakhir itu ada stack menggunakan array-nya. Nah, stack menggunakan array ini dengan metode LIFO atau last in first out, yang dimana barang atau tumpukan yang masuk terakhir akan keluar pertama, atau last in masuk terakhir, first out maka keluar yang pertama. Di sini saya menambahkan data ke dalam stack. Yang pertama itu ada Rizwan, yang kedua itu saya tambahkan ada Fauziani, yang ketiga itu saya tambahkan ada Ilham. Nah, di sini mencetak data pembelinya itu karena last in first out, jadi yang terakhir itu yang keluar pertama. Jadi Ilham itu dia keluar pertama. Yang kedua itu ada Fauziani, yang ketiga itu ada Rizwan. Jadi seperti ini hasil tampilan program saya. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas besar algoritma struktur data kelas B yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.